Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kesempatan yang berbahagia ini dengan segala nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban yang Allah perintahkan, yaitu sholat Jumat berjamaah. Semoga dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan itu semuanya menjadikan kita menjadi lebih baik, menjadi lebih dekat, menjadi lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada contoh terbaik kita, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Dan sampai dengan siang hari ini pula, kita semuanya senantiasa memaksimalkan diri untuk berkhutbah, untuk mencontoh apa-apa yang telah dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dan kelak semoga kita semuanya mendapatkan syafaat dari beliau. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kondisi saat ini dengan teknologi yang luar biasa, dengan keadaan yang luar biasa di sekitar kita, lingkungan kita, di tempat kerja kita, bahkan di rumah kita, menuntut kita untuk bersabar. Bersabar dalam artian ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, sebagian ulama membagi menjadi 3. Bersabar dalam arti taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar dalam artian al-imtisalul awamir wa ijtinabun nawahi, dalam artian kita melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi larangan. Yang kedua, ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, bersabar dalam meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga adalah bersabar dalam menghadapi ujian dan musibah. Pada kesempatan siang hari ini, saya menyampaikan surat Al-Baqarah ayat 155 sampai dengan 157. Dengan kondisi kita saat ini, dengan berbagai musibah bencana yang mungkin terjadi di sekitar kita, dan itu disampaikan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai dengan 157. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala nabluwannakum bisayyin minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyiris sabirin. Pasti kata Allah, ada 2 tauhid, ada 2 huruf tauhid. Wala nabluwannakum, ada lam dan nun tauhid. Sehingga sebagian ahli tafsir mengatakan bahwasanya sesuatu itu pasti
Sehingga masyarakat muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, ketika kita masih hidup di dunia ini, pasti Allah akan menguji kita. Ujian itu pasti kita terima ketika kita masih hidup. Baik yang kaya, baik yang miskin, yang muda, tua, anak-anak, pangkat, pengangguran, pejabat, rakyat biasa, semuanya pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala nabluwannakum. Sebenarnya masyarakat muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, ujian itu tidak banyak, hanya bisa ini. Sedikit sebenarnya ujian itu yang Allah berikan kepada kita. Namun karena karakter manusia adalah senangnya berkeluh kesah, sehingga seakan-akan ketika ujian itu hadir, ketika ujian itu datang menimpa kita, seakan-akan tidak ada orang lain yang menimpa musibah kecuali hanya kita. Padahal Allah menyampaikan hanya bisa ini, sesuatu yang sedikit. Bentuk ujian yang Allah berikan itu masyaallah muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, minal ju'i wal khawf, minal khawfi wal ju', rasa takut, terjadi hujan kita takut, kita sakit kita takut, kita berkendaraan kita takut, dan itu pasti akan menimpa manusia rasanya. Waju rasa lapar, wa naqsin minal amwali wal anfus, dan kekurangan harta benda. Ada kalanya kita sudah menabung begitu lama, tiba-tiba ada orang yang membohongi kita sehingga uang kita habis, dibawa lari oleh orang lain. Bencana Sukabumi yang terbaru, bisa jadi rumah yang dibangun dengan mewahnya, kendaraan yang kemudian dibeli dengan cicilan yang begitu lama, Allah menyapu hanya dengan air saja, hilang. Tabungan yang kita tabung dari Rp1, Rp2 sampai kemudian menumpuk, tiba-tiba Allah mengambil. Wal anfus, dan kurangnya jiwa. Anak yang kita cintai, tiba-tiba Allah memanggilnya. Istri yang kita sayangi, tiba-tiba Allah juga memanggilnya. Terkadang kita begitu kehilangan dengan hilangnya jiwa-jiwa yang itu milik Allah. Terkadang sampai orang menjadikan stres, sampai gila karena hilangnya sesuatu yang sebenarnya itu hanya titipan dari Allah. Wassamarah, kebun kita, pertanian kita, sawah ladang kita,
pertambanganmu. Tiba-tiba Allah ambil dalam sekejap di saat akan panen. Namun Allah memberikan kabar gembira ma'asyiral muslimin sama jemaah rahimahullah. Dengan ujian-ujian yang begitu banyak macamnya dan itu pasti akan diterima oleh umat manusia. Allah menyampaikan wa basyiris sabirin. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Orang yang sabar itu siapa? Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang bersabar itu ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, tatkala musibah itu terjadi, tatkala rasa takut itu mendera dirinya, tatkala kehilangan orang-orang yang ia cintai, beliau mengatakan bahwasanya ini semuanya milik Allah. Artinya ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, orang-orang yang bersabar adalah mengakui bahwa seluruh apa yang ada di dalam diri kita bukan milik kita, tapi miliknya Allah. Dan sewaktu-waktu ketika Allah ingin mengambilnya, orang-orang yang bersabar itu ikhlas melepaskan. Kenapa sampai orang kemudian tidak bisa bersabar dan juga tidak bisa ikhlas menerima musibah-musibah yang terjadi pada dirinya? Karena di dalam hatinya tertancap bahwa harta benda, kekayaan, anak, istri menjadi miliknya. Bukan memaknai sebagai sebuah titipan, tapi memaknai sebuah kepemilikan dalam diri. Sehingga kita sulit untuk menjadi orang yang bersabar karena kita merasa memiliki harta kekayaan yang hilang. Kemudian kita jadi stres, kita jadi bingung, bahkan kembali kepada dukun kadang untuk mencari harta yang hilang itu. Naudzubillah min dzalik.